Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Channelnya aku Siska Maulani. Dan di video kali ini aku mau perbandingan antara Samsung Galaxy A11 versus Vivo Y12 series. Kira-kira nih, menurut kalian menang yang mana? Boleh komen di bawah ini, ataupun buat kalian yang udah pernah pakai keduanya ataupun salah satu dari yang hari ini aku review, boleh komen di bawah ini ya guys. Sebelum ke videonya, yuk buat kalian yang belum subscribe dulu channelnya aku Siska Maulani agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you banget. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia, jangan lupa senyum hari ini. Kita langsung aja ke videonya. Let's go! Oke guys, sebelum kita ke perbandingan, kita bahas dulu untuk segi spesifikasi di masing-masing brand yang akan kita compare hari ini. Nah, yang pertama aku bahas untuk segi spesifikasi di Samsung seri Galaxy A11 nih guys. Wow, ini dari tampilan awal menurut aku keren sih ya, di budget 2 jutaan biasanya, karena kalau Samsung itu biasa pelit spesifikasi. Tapi untuk di Samsung Galaxy A11 ini di budget range 2 jutaan gitu ya, harga 2 juta pas gitu. Baru Samsung sih yang mengeluarkan layar Ultra O screen atau kameranya yang ada di pojok ya. Ini baru Samsung Galaxy A11, tapi nggak tahu sih ya next kedepannya. Android kan persaingannya sangat keras. Nah, untuk di Samsung Galaxy A11 ini untuk ukuran layarnya lumayan mumpuni banget ya buat kalian yang seneng update ke sosial media, atau buat kalian yang seneng browsing. Karena untuk di layar A11 ini memuat banyak informasi ya, karena untuk ukuran layarnya itu yaitu 6,4 inci dengan resolusi layarnya ini 720 x 1560 pixel. Untuk kamera belakang ini dibekali dengan resolusinya 13 megapiksel. Untuk kapasitas RAM yang aku review hari ini adalah di kapasitas RAM 3/32 GB. Oke. Nah, untuk dari yang pertama aku bahas di sini, ini untuk rilisnya itu tahun 2020, yaitu tahun ini ya, di awal pertengahan tahun, yaitu kurang lebih bulan Mei ya, untuk di Samsung Galaxy A11. Nah, untuk segi bobot atau berat, ini penting juga sih ya tahu berat handphone, karena sekarang kan kebiasaan kita tuh ya nggak lepas dari handphone. Kerja, belajar, gabut di rumah pasti larinya tuh ke handphone. Jadi otomatis enak yang ringan-ringan aja ya, biar nggak pegel di tangan. Nah, untuk di Samsung Galaxy A11 ini dengan bobotnya tuh 177 gram. Wow, lumayan ya. Nah, untuk cover belakang ini masih menggunakan plastik ya, untuk bingkainya juga plastik. Untuk di tipe layar ini menggunakan IPS layar ya, dengan ukuran 6,4 inci, rasio layar ke bodinya 81% ya. Untuk perbandingan rasio layarnya 19,5:9. Untuk operating system di Samsung Galaxy A11 otomatis ini udah yang terbaru banget, yaitu versi 10, dimana untuk segi chipsetnya ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 450 11 nanometer with CPU octa-core-nya 1,8 GHz. Wah, ini untuk internal memory by the way ini adalah 32 GB. Untuk kamera utama di Samsung Galaxy A11 ini menggunakan kamera triple kamera. Untuk ukuran kamera utamanya ya, resolusinya yaitu di 13 megapiksel. Umum banget sih, hampir all brand ya, hampir sih. Untuk di range harga 2 jutaan pasti rata-rata sih 13 megapiksel. Kecuali mungkin ada dari si Xiaomi ya.
Nah, untuk di ultra wide angle, karena memang ini kameranya dibekali triple kamera dan sudah dilengkapi dengan ultra wide angle. For your info, ultra wide angle buat kalian yang belum paham gitu ya, pasti semuanya udah pinter sih. Nah, ultra wide angle itu pengambilan gambar lebih lebar dari aslinya. Jadi buat kalian yang biasa menggunakan foto pakai panorama, itu yang handphonenya digerak-gerakin. Nah, kalau misalkan udah ada ultra wide angle, udah ada fiturnya tuh lebih mudah. Jadi nggak perlu saat kita mengambil foto kayak foto keluarga itu nggak perlu mundur-mundur, karena udah ada fitur di Samsung Galaxy A11 ya. Untuk resolusi ultra wide angle-nya 5 megapiksel dan bokeh 2 megapiksel. Nah, untuk kamera selfie, buat kalian yang suka selfie juga, ini untuk kamera selfie di Samsung Galaxy A11 itu sudah dibekali dengan 8 megapiksel. Otomatis kalau yang Android di tahun-tahun sekarang itu udah ada AI Beauty ya. Selain daripada itu juga sudah ada sensor fingerprint, yaitu terpasang di belakang di tengah. Nah, untuk segi baterai itu menggunakan lipolimer ya. Untuk tipe baterainya berkapasitas 4000 mAh dengan pengisian cepatnya 15 watt. Yang di hadapan aku ini warnanya warna hitam, ada juga tersedia warna pilihan lain, ada putih, biru, dan juga merah. Oke guys, itu dia Samsung Galaxy A11. Buat kalian yang mau menambahkan untuk segi spesifikasi Samsung Galaxy A11 itu boleh komen di bawah ini ya guys. Oke, setelah tadi kita bahas untuk spesifikasi di Samsung Galaxy A11, dan sekarang aku mau bahas untuk segi kompetitor dari Samsung Galaxy A11, yaitu Y12 series. Dimana untuk Y12 series ini ada 3 ya. Ada 3 tipe, yaitu ada Y12i itu di range harga 1.899.000, dan naik 100.000 itu ada Y12 yang kapasitas RAM-nya 3/32 GB. Naik lagi 100.000 ada Y12 seri yang internalnya itu 64 GB. Paket komplit yang bedanya tuh hanya tipis-tipis ya di Samsung di Vivo Y12 series ini. Nah, untuk di Vivo Y12i mungkin untuk ukuran layar ini sama persis dengan Y12, yaitu 6,35 inci. Dimana untuk perbedaan dari Y12i sama Y12 itu hanya beda di kamera belakang aja ya. Untuk kamera belakang untuk di Y12i dibekali dengan dual kamera atau 2 kamera. Untuk Y12 itu dibekali dengan triple kamera. Mungkin bedanya hanya itu, dan segi chipset sih. Untuk Y12i itu menggunakan Qualcomm Snapdragon 439. Untuk Vivo Y12 itu menggunakan Helio P35 ya kalau nggak salah. Nah, untuk segi spesifikasi yang umum ya di Y12 series itu untuk ukuran layar itu 6,35 inci dengan rasio layar ke bodinya 81,4%. Untuk resolusi layar di Y12 series yaitu 720x1544 piksel dengan Android versi 9 ya, octa-core. Untuk chipset MediaTek Helio P22 12 nanometer. Nah, untuk di kamera yang Y12i itu dibekali dual kamera, di mana untuk resolusinya utama belakang yaitu dibekali dengan 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel sebagai mode bokeh. Nah, untuk yang triple kamera itu yang utamanya 13 megapiksel sama, dan juga untuk ultra wide angle 8 megapiksel, bokeh 2 megapiksel. Untuk di Y12 series ini untuk kamera depannya itu semuanya sama, yaitu 8 megapiksel. Untuk sidik jari pun sama ya, karena untuk segi fisik itu Y12i sama Y12 sama persis guys. Hanya beda di kamera belakang dan juga chipsetnya aja. Untuk sidik jari ini terpasang di belakang
belakang dan untuk depan itu bisa menggunakan face access atau face unlock ya, buka kunci menggunakan wajah. Untuk segi baterai tipenya yaitu lipolymer baterai dengan kapasitas baterai 5000 mAh dengan dua warna pilihan. Ini adalah warna aqua blue dan burgundy red. Yang ada di hadapan aku warnanya burgundy red atau warna merah gradasi hitam. Oke, itu dia untuk di spesifikasi dari Vivo Y12i atau Y12 series. By the way, buat kalian yang belum jelas, di sebelum aku review itu aku udah sering banget ya ngupload video tentang Vivo Y12. Kalian bisa cari ya di channelnya aku, banyak banget review tentang Vivo Y12. Setelah kita bahas tadi ya untuk dari segi spesifikasi di kedua brand ini, yaitu Samsung Galaxy A11 versus Vivo Y12 series. Nah, apa sih perbedaan dari kedua brand ini atau persamaan atau pilih mana yang lebih baik? Nah, untuk dari segi ukuran layar itu hanya beda tipis. Nah, untuk di Vivo itu kan ukuran layarnya 6,35. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A11 yaitu 6,4. Kalau ukuran layar itu mungkin tergantung selera kita ya. Jadi menurut aku sih pribadi aku lebih suka layar kecil karena biar agak simpel. Tapi banyak juga orang yang mencari layar besar karena supaya lebih enak browsing lah, lebih enak kayak main game. Nah, buat kalian yang suka layar besar mungkin kalian bisa pilih A11 ya. Tapi buat kalian yang suka layar agak kecil itu bisa pilih Vivo Y12. Tapi mungkin kalau misalkan dilihat dari aslinya tuh nggak kelihatan ya, tidak terlalu signifikan untuk ukuran layar. Karena memang untuk Samsung Galaxy A11 itu desainnya 3D, sedangkan untuk Vivo itu kotak atau 2,5D. Nah, selain daripada itu juga mungkin untuk segi kamera depan, ini untuk gaya dari kamera depan itu lebih terbaru di Samsung Galaxy A11 sih menurut aku, karena dia sudah menggunakan layar Ultra O screen ya. Sedangkan si Vivo ini masih menggunakan layar Ultra All screen atau water drop. Nah, untuk kapasitas baterai ini menang Vivo ya, karena bedanya jauh banget, yaitu beda 1000 mAh. Dimana untuk Samsung Galaxy A11 itu kapasitas baterainya hanya 4000. Untuk Vivo itu kapasitas baterainya 5000 mAh. Jadi yang menang untuk sektor baterai itu adalah Vivo Y12 series ya. Nah, untuk segi kamera belakang ini sama-sama menggunakan triple kamera. Untuk dari segi OS ini mungkin menang di Samsung Galaxy A11 ya, karena menggunakan Android versi 10. Tapi nggak usah khawatir buat kalian yang mau memilih Vivo sebagai handphone andalan atau sebagai handphone yang menemani hidup kalian. Cile bisa memilih Vivo karena Vivo itu upgradable ya, jadi bisa mengupgrade sendiri OS-nya, itu nggak perlu misalkan kita harus datang ke service center buat upgrade OS. Karena untuk Vivo asal kita punya kuota atau kita tinggal cari kuota, cari wifi, itu udah bisa upgradable ya, upgradable. Oke guys, itu dia perbedaan. Nah, untuk segi warna mungkin Vivo itu desainnya lebih keren sih menurut aku, karena gradasi warna ya. Kalau misalkan Samsung dia flat, kalau hitam ya hitam, kalau misalkan putih ya putih. Mungkin agak jadul sih kesannya kalau misalkan handphone punya satu varian warna gitu dalam satu handphone. Karena sekarang yang lagi hits di tahun 2020 ini dengan desain yang keren, perpaduan warna rata-rata ya. Nah, kalau warna juga tergantung selera kalian ya guys, oke? Nah, untuk dari segi comparean, kira-kira kalian memilih Samsung Galaxy A11 atau Vivo Y12 series, itu boleh komen di bawah ini ya guys. Menurut aku pribadi, aku memilih Vivo
Y12. So, kenapa? Karena untuk kapasitas baterai di Vivo Y12 itu lebih besar, yaitu 5000 mAh, dan juga kita yang punya budget agak lebih, kita bisa memilih yang internal 64 GB. Sedangkan untuk Samsung, dia Samsung Galaxy A11 mentok di kapasitas RAM 3/32 GB. Oke guys, itu dia Samsung Galaxy A11 versus Vivo Y12 series. Kalian pilih yang mana? Boleh komen di bawah ini, ataupun buat kalian yang mau menambahkan untuk segi spesifikasinya ya, berbagi pengalaman, boleh banget komen di bawah ini. Jangan lupa share video ini dan klik tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku, Siska Maulani. Dan juga buat kalian yang udah subscribe, thank you so much ya guys. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu bahagia juga di setiap harinya. Thanks for watching and see you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.